Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Listianisi dari Prodi Etika Kepidanan tingkat 3. Di sini saya akan presentasikan proposal saya yang berjudul Asuhan Kebidanan pada Ibu Bersalin Nyonya X, umur X tahun, GX, PX, AX, AHX, usia kehamilan X minggu, X hari, di Puskesmas Rakit 1 Banjarnegara. Yang pertama ada bab 1, pendahuluan. Latar belakang persalinan normal adalah proses persalinan melalui sebuah kejadian secara alami dengan adanya kontraksi rahim ibu dan dilalui dengan adanya pembukaan untuk mengeluarkan bayi pada usia kehamilan cukup bulan tanpa adanya penyulit. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2020, angka kematian ibu sebanyak 4.627 kasus. Selama periode 2015 sampai 2019, Provinsi Jawa Tengah angka kematian ibu pada tahun 2020 sebanyak 500. Ini paling iki kena anak rusak aku aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Listianisi dari Prodi Etika Kepidanan tingkat 3. Di sini saya akan presentasikan proposal saya yang berjudul Asuhan Kebidanan pada Ibu Bersalin Nyonya X, umur X tahun, GX, PX, AX, AHX, usia kehamilan X minggu, X hari, di Puskesmas Rakit 1 Banjarnegara. Yang pertama ada bab 1, pendahuluan. Latar belakang persalinan normal adalah proses persalinan melalui sebuah kejadian secara alami dengan adanya kontraksi rahim ibu dan dilalui dengan adanya pembukaan untuk mengeluarkan bayi pada usia kehamilan cukup bulan tanpa adanya penyulit. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2020, angka kematian ibu sebanyak 4.627 kasus. Dan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 sebanyak 530 kasus yang disebabkan oleh perdarahan sebanyak 91 kasus, hipertensi dalam kehamilan 127 kasus, infeksi sebanyak 22 kasus, gangguan sistem perdarahan sebanyak 23 kasus, gangguan metabolik sebanyak 10 kasus, dan 257 kasus disebabkan oleh lain-lain. Menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara, untuk angka kematian ibu di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2021 yaitu 36 kasus yang mengalami peningkatan pada tahun 2020 yaitu 19 kasus. Dari 36 kasus kematian ibu di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2021 disebabkan oleh COVID-19 sebanyak 26 kasus, preeklamsi berat 1 kasus, perdarahan 1 kasus, infeksi 1 kasus, kehamilan ketiga dengan perdarahan 1 kasus, dan 6 kasus disebabkan oleh penyakit penyerta. Pada tahun 2020 di Provinsi Jawa Tengah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sebanyak 98,71%, sedangkan di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2020 pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sebanyak 99,40%. Berdasarkan survei di Puskesmas Rakit 1 Banjarnegara pada tahun 2021, jumlah persalinan normal yang ditolong oleh tenaga kesehatan sebanyak 484 kasus dan yang tidak ditolong oleh tenaga kesehatan non-medis sebanyak 2 kasus. Terdapat angka kematian ibu di Provinsi Puskesmas Rakit 1 Banjarnegara pada tahun 2021 yaitu 3 kasus dengan 2 kasus disebabkan terkonfirmasi COVID-19. 1 kasus disebabkan oleh penyebab lain. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas dapat disimpulkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut. Bagaimana asuhan kebidanan pada ibu bersalin Nyonya X, umur X tahun, GX, PX, AX, AHX, usia kehamilan X minggu, X hari, di Puskesmas Rakit 1 Banjarnegara. C. Tujuan penelitian. Tujuan umum melakukan manajemen asuhan kebidanan pada ibu bersalin melalui pendekatan 7 langkah Varney. Yang kedua, tujuan khusus memperlakukan pengkajian. Yang kedua, mampu menginterpretasi data sebagai diagnosa atau masalah. Yang ketiga, mampu menentukan diagnosa dan
potensial. Yang keempat, mampu mengidentifikasi tindakan segera. Yang kelima, mampu merencanakan asuhan kebidanan. Yang keenam, mampu melaksanakan asuhan kebidanan. Yang ketujuh, mampu mengevaluasi hasil asuhan kebidanan. Dia manfaat penelitian, manfaat teoritis, dan manfaat praktis. Manfaat praktis ada bagi keluarga, bagi Puskesmas Rakyat 1 Banjarnegara, yang ketiga bagi Universitas Harapan Bangsa, dan yang terakhir adalah bagi peneliti. Bab 2 ada tinjauan pustaka. Konsep dasar persalinan. Yang pertama, pengertian persalinan, tanda-tanda persalinan, tahapan dalam persalinan, teori partograf, konsep nyeri persalinan, dan yang terakhir adalah asuhan komplementer pada persalinan. B. Tinjauan asuhan kebidanan. Yang pertama, definisi manajemen kebidanan, dan yang kedua, proses manajemen kebidanan yang terdiri dari 7 langkah. Yang pertama adalah pengkajian data, yang kedua adalah interpretasi data, dan yang ketiga mengidentifikasi diagnosa dan masalah potensial, yang keempat mengidentifikasi dan menetapkan kebutuhan yang memerlukan penanganan segera, yang kelima merencanakan asuhan yang menyeluruh, yang keenam pelaksanaan rencana asuhan, dan yang terakhir adalah evaluasi. Di bab 3 metode penelitian ada jenis penelitian, yang kedua ada partisipan, yang ketiga ada tempat penelitian, yang keempat ada waktu penelitian, yang kelima jenis pengumpulan data, yang keenam penyajian data, dan yang terakhir adalah etika penelitian. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan dari proposal saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.